Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan video kali ini kami dari kelompok 14 ingin memaparkan materi kami dengan judul Metode Terjemah LPPQ Safinda, yang dimana tujuan video ini adalah untuk tugas akhir kami, tugas akhir semester pada mata kuliah terjemah Al-Quran. Langsung saja, untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh saudara kita, oleh sahabat kita, yaitu saudara Ahmad Zakiyuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Ahmad Zakiyuddin. Di sini saya ingin menjelaskan ataupun memaparkan tentang sejarah metode penterjemahan Al-Quran, metode Safinda. Mempelajari Al-Quran tidak hanya cukup dengan membaca saja, tetapi juga harus memahami dan mentadaburi makna yang telah dibaca tersebut. Mempelajari Al-Quran membutuhkan metode untuk bisa memahaminya. Salah satu metode yang digunakan yakni metode PPTQ Safinda. Adapun makna dari PPTQ Safinda adalah program pelatihan terjemah Al-Quran Safinda. Merupakan salah satu program pelatihan terjemah Al-Quran yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Safinatul Huda di Surabaya oleh Ustadz Khairul Anam pada tahun 2006. Metode ini menggunakan cara menerjemahkan ayat Al-Quran kata per kata, lalu merangkainya menjadi satu kalimat. Makna Al-Quran tersebut akan terasa lebih jauh mendalam. Teknik Safinda ini bisa diajarkan sejak anak usia dini. Sesungguhnya jika sudah lancar membaca Al-Quran dan mulai mempelajari makna serta menanamkan kepada dirinya bahwa sendiri Al-Quran adalah bacaan, lafaz, dan makna, maka akan terbentuk generasi Qurani. Alasan dipilihnya metode PPTQ Safinda ini disebabkan karena materi dalam mata pembelajaran terjemah Al-Quran mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Selain itu, metode PPTQ Safinda adalah model pembelajaran kooperatif yang sangat sederhana sehingga cocok digunakan untuk mengaplikasikan dalam mata pelajaran terjemah Al-Quran. Metode ini tidak hanya mempelajari makna dari ayat Al-Quran, akan tetapi mempelajari ilmu nahu dan ilmu sorof. Metode PPTQ Safinda merupakan program pelatihan terjemah Al-Quran, yakni metode yang mempelajari terjemah Al-Quran sekaligus tata bahasa secara langsung dari bahasa Arabnya dengan cara sederhana, mudah, dan praktis. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramjani. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Syarat-syarat penerjemah. Penerjemah haruslah seorang muslim sehingga tanggung jawab keislamannya dapat dipercaya. Syarat kedua, penerjemah haruslah seorang yang adil dan thiqah. Karenanya seorang fasik tidak diperkenalkan untuk menerjemahkan Al-Quran. Syarat ketiga, menguasai bahasa sasaran dengan teknik penyusunan kata. Ia harus mampu membaca sasaran dengan baik. Syarat keempat, berperan teguh pada prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran dan memenuhi kriteria sebagai mufassir, karena penerjemah pada hakikatnya adalah seorang mufassir. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Ramjani mengenai materi yang saya akan sampaikan di sini tentang cara pembelajaran metode Safinda.
yang dimana harus kita ketahui dulu bahwasanya metode Safinda ini melaksanakan kegiatan atau pembelajarannya itu 1 kali dalam 1 minggu, atau juga bisa disebut 4 kali dalam 1 bulan. Dan juga metode Safinda ini memiliki beberapa paket. Yang pertama, misalkan paket pertama yaitu membahas tentang materi juz 1. Paket kedua membahas materi tentang juz 2 dan seterusnya. Dan juga waktu untuk 1 paket itu sekitar 1 semester yang waktu yang diperlukan. Dan juga di saat pembelajaran metode Safinda ini terdapat seorang guru yang dimana nanti guru itu akan membacakan per kata beserta nahwu sorofnya. Kemudian muridnya pun juga membaca juga per kata beserta nahwu sorofnya. Kemudian siswa itu membaca kata per kata, kemudian gurunya mengartikan kata per kata tersebut. Kemudian juga siswa menerjemahkan keseluruhan ayat yang sudah dibaca bersama-sama. Kemudian siswa membaca 1 per 1. Kemudian guru memberikan kesempatan pada siswa yang belum paham untuk bertanya. Dan juga guru menjelaskan semua ayat yang sudah dipelajari bersama-sama. Kemudian terdapat juga pada ayat yang dibaca terdapat warna alat peraga. Contohnya seperti yang berwarna merah itu berarti pelajaran yang belum pernah diajarkan, dan warna yang berwarna hitam maka itu pembelajaran yang sudah pernah diajarkan atau sudah dipelajari. Nah, mungkin itu sedikit sekilas tentang pembelajaran metode Safinda. Dan juga metode Safinda ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihan pertamanya itu peserta tidak terlalu banyak menghafal makna dikarenakan lafaz yang sudah dipelajari maknanya atau artinya tidak terulang kembali. Terus yang kedua, penyampaian materi tata bahasa Arab dan sastra bahasa Arab yang disampaikan secara bertahap. Kemudian cetakan warna pada alat peraga yang berbeda, warna merah pada lafaz yang belum pernah dipelajari, dan lafaz yang sudah dipelajari bercetak berwarna hitam. Dan yang keempat, media pembelajaran yang menunjang. Nah, itu adalah kelebihan dari metode Safinda. Dan adapun kekurangan dari metode Safinda itu adalah materi yang disampaikan seharusnya sesering mungkin agar tidak membebani hafalan peserta. Kemudian yang kedua, membutuhkan SDM seorang guru yang inovatif dalam penyampaian materi pembelajaran agar tidak menimbulkan kejenuhan atau tidak menimbulkan kebosanan. Terus yang ketiga, keaktifan peserta dalam pembelajaran. Yang keempat, kemampuan peserta bervariasi dalam menerima materi. Nah, mungkin itu sekilas kelebihan dan kekurangan metode Safinda. Dan juga nanti saya di akhir video akan menampilkan sebuah contoh bagaimana pembelajaran di saat membaca perkata. Mungkin sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di sini kita langsung saja. Jadi kepada kawan-kawan bisa melihat di alat peraga ini yang terdapat di dalam video ini, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Jadi kita langsung saja bagaimana mengaplikasikan pembelajaran metode Safinda ini. Bagaimana cara menerjemahkan dengan metode Safinda. Kita tahu sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan jika, dan apabila, qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama, sebagaimana, amanan nasu, orang-orang telah beriman. Qalu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami akan beriman, kama, sebagaimana, amanas sufaha'u, orang-orang bodoh itu beriman. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, mereka adalah as-sufaha'u, orang-orang bodoh.
walakin akan tetapi la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Nah, mungkin itu sekilas pembelajaran menggunakan metode Safinda. Jadi kawan-kawan bisa dipraktekkan sendiri di rumah bagi siapa yang ingin belajar menerjemahkan Al-Quran dengan metode Safinda. Mungkin sekian dari kelompok kami dari kelompok 14 berserta kawan-kawan Ahmad Zakiuddin, Saudara Ramjani, dan saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penjelasan video kami. Kami mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.